Selamat jumpa lagi di channelnya Petani. Sobat Petani Indonesia, apakah hari ini Anda telah menanam? Kali ini saya akan membagi pengalaman saya tentang bagaimana channel Petani menanggulangi penyakit lalat kacang, ya, atau hama penyakit lalat kacang, ya. Ya. Oke, ayo kita mulai. Sobat Petani Indonesia, inilah contoh lalat kacang, ya. Like dan subscribe. Ya, ini biasa dia muncul pada saat setelah hujan, ya, sore hari umpamanya jam 4 ya hujan, jadi setengah 5 selesai hujan, banyak lalat kacang itu, ya. Oke, ya, ini lalat kacangnya, ya. Oke, Sobat Petani Indonesia, untuk lalat kacang saya menggunakan 5 insektisida, ya, masing-masing berbahan aktif yang berbeda untuk pemberantasan atau penanggulangan lalat kacang pada labu siam, ya. Yang pertama itulah Movento, ya. Movento juga itu sangat baik untuk kutu kebul pada cabai keriting, ya, cabai keriting. Dan menurut saya juga sangat bagus untuk lalat kacang, ya. Movento bahan aktifnya adalah imidacloprid ditambah spirotetramat, ya. Dia Movento kode cara kerjanya adalah 4A. Sifat cara kerja adalah sistemik dan kontak lambung, ya. Kode cara kerja 4A, sistemik, kontak lambung, ya. Kedua, saya menggunakan Virtaco, ya. Bahan aktif thiametaxam ditambah dengan chlorantraniliprol, ya. Sistemik, kontak juga, ya. Nah, thiametaxam di sini berfungsi juga sebagai SPT, zat pengatur tumbuh, ya. Dia masuk kode cara kerja masuk dalam 4A. Jadi Movento sama Virtaco adalah masuk golongan kode cara kerja 4A dalam daftar insektisida, ya. Insektisida berikut saya menggunakan Danke. Bahan aktifnya adalah metomil, ya. Sifatnya juga ada sistemik kontak lambung, ya. Dia masuk kode cara kerja 1A, ya, metomil 1A, ya. Berikut insektisida Montaf. Bahan aktif Demihipo atau Bisultap, ya. Sampai saat ini kode cara kerjanya belum diketahui. Sifatnya adalah sistemik dan kontak lambung, ya. Yang kelima adalah Dursban, ya. Bahan aktifnya adalah chlorpyrifos, ya. Masuk kode cara kerja 1B, kontak dan lambung. Nah, kenapa saya gunakan Dursban? Dursban juga berfungsi untuk mencegah pemberantasan lalat buah, ya, sama dengan Movento, imidacloprid. Fungsi lain juga sebagai untuk lalat buah, lalat kacang, dan juga untuk kutu kebul, ya. Movento, ya, itu kelebihannya. Jadi dalam penggunaan 5 bahan aktif ini, saya menggunakan minggu pertama Movento, ya. Minggu kedua Aplikasi Virtaco. Minggu ketiga dan keempat metomil, Danke. Minggu kelima dan keenam Montaf. Minggu ke-7 dan ke-8 saya pakai Dursban. Semua ini saya tambahkan dengan penembus plaster, ya. Mengapa demikian saya menggunakan ini, ya?
karena pengetahuan saya dalam beberapa literatur pertanian, insektisida maupun fungisida maksimal atau sebaiknya digunakan maksimal 21 hari. Kalau melebihi 21 hari, bisa saja hama atau penyakit itu resisten atau kebal terhadap suatu penyakit maupun hama ya. Jadi saya penggunaan minggu pertama dan minggu kedua. Minggu pertama Movento, minggu kedua Virtaco. Minggu ketiga keempat Danke. Begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya. Supaya penyakit ataupun hama di dalam labusian saya itu terkendali dan tidak kebal, tidak resisten. Karena bergantian secara berurutan. Ya. Dalam pengetahuan saya, dalam penanganan lalat kacang, ya, kurang lebih ada 24 sampai 25 insektisida yang aktif berbeda ya. Nah, tapi mempunyai kode cara kerja yang sama. Nah, nanti pada video berikut saya akan menjelaskan kenapa demikian. Contoh seperti Movento dan Virtaco mempunyai cara kerja yang sama. Makanya diberi kode cara kerja 4A. Jadi kalau kita memberikan Movento kemudian Virtaco tidak boleh lebih dari 21 hari. Itu sebagai contoh. Nanti video berikut saya akan jelaskan semua dari 24 sampai 25 bahan aktif untuk lalat kacang. Semua kode cara kerja. Nah, pada saat ini saya akan mengaplikasikan Movento pada hari ini ya. Mari kita ikuti. Jadi ini Movento ya. Movento energi ya. Jadi saya menggunakan dosis 2 mili per liter air. Jadi tabung semprot saya itu kurang lebih 16 liter. Jadi saya menggunakan kurang lebih 16 ya. 16 liter air ya. Jadi kalau 2 mili per liter air berarti kurang lebih 32 cc ya. Nah, ini takaran saya ini adalah 15 ya. 15 ya. Dari saya ambil dari takaran obat batuk untuk anak-anak ya. Biasanya itu ada ya. Oke. Ya, kita ukur ya. Jadi kurang lebih 32 ya. 1 15 tambah 1 lagi ya. Jadi 30 atau 32 ya. Jadi kali ini kita menggunakan Movento. Minggu depan saya akan mengaplikasikan pakai Virtaco ya. Ya. Ya, baru kita aduk sampai rata. Aduk sampai rata ya. Baru kita tambahkan penembus. Dalam hal ini saya menggunakan blaster ya. Saya menggunakan blaster untuk penembus ya, supaya daya kerjanya lebih kuat ya. Untuk blaster saya menggunakan 4 mili per tangki semprot. Hanya 4 mili per tangki semprot ya. Untuk blaster ya. Hanya sangat sedikit sekali ya. Ya. Ya, kita aduk sampai rata ya. Lalu kita tuang ya. Kita tuang. Guys, kasih sampai penuh ya. Setelah penuh kita ulangi diratakan kembali.
diletakkan kembali ya. Kita aduk-aduk sebentar ya, supaya lebih tercampur rata. Kan tadi dicampur dengan air ya. Baru nanti kita aplikasikan ke labu siam ya. Jadi sobat petani Indonesia, kita mengaplikasikan insektisida ini dari pokok tanamannya ya. Ya. Baru ke seluruh batang ya. Seluruh batang nanti semua ya. Nah, bagusnya kita mengikuti lawan dari arah angin ya, supaya tidak mengenai kita. Seperti ini saya membelakangi ya, supaya kita aman ya. Ya. Jadi sobat petani Indonesia, kalau saya dengan cara aplikasi ini, saya memanen kurang lebih 4-5 hari setelah penyemprotan, saya baru melakukan panen ya. Nah, jadi sobat petani Indonesia ya, inilah cara saya bagaimana menanggulangi penyakit lalat kacang ya pada labu siam ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi sobat petani Indonesia, Anda yang menanam, Anda yang menuai. Sampai jumpa.